Horas. Kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini Kamis 29 Juni 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi buku Ende nomor 716, baitnya yang ketiga. Ulana dinggen tuhalak sude songon binai na tuho ingot nuruti luhut nagale gabe parhulung maho bahin maahu Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Demikianlah firman Tuhan. Orang sabar disayang Tuhan, itu bunyi ungkapan yang dulu sering kita dengar. Mengapa orang sabar disebut disayang Tuhan? Mungkin karena hidup dan nasibnya orang-orang sabar lebih baik daripada orang yang tidak sabaran. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Sebuah artikel memaparkan 5 kerugian yang dapat dihindari jika orang dapat bersabar dalam hidupnya. Pertama, kerugian pada aspek kesehatan. Ketidaksabaran membuat orang menjadi mudah marah, kesal, dan frustasi. Akibatnya muncul stres yang berdampak pada perubahan sistem aliran darah seseorang. Perubahan itulah yang membuat stres menjadi penyebab seseorang cepat tua, memicu munculnya berbagai penyakit, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kedua, kerugian akibat tergesa-gesa mengambil keputusan. Ketidaksabaran membuat daya berpikir kritis seseorang menjadi tumpul, ingin buru-buru membuat keputusan yang dibuat tanpa analisis yang dalam. Akhirnya keputusan-keputusan seperti itu membawa orang pada keputusan yang salah, sehingga mengalami masalah dan kerugian. Ketiga, kerugian akibat tidak bertumbuh dalam hal spiritual. Ketidaksabaran membuat seseorang tidak memiliki atau memberi waktu untuk memaknai apa yang dialaminya secara spiritual. Tidak ada waktu untuk retret karena dianggap buang-buang waktu. Akibatnya spiritualitasnya tidak bertumbuh. Padahal spiritualitas seseorang membuat ia merasa hidupnya lebih berarti dan layak untuk dijalani. Keempat, kerugian secara finansial. Akibat tidak sabaran, seseorang mengambil keputusan yang salah. Misalnya ia membeli apa yang tidak dibutuhkannya hanya karena takut tidak kebagian, sebab ia melihat semua orang membeli barang itu. Itulah FOMO, fear of missing out. Akibatnya uangnya habis untuk apa yang tidak perlu dia beli. Dan terakhir, kerugian dalam hubungannya dengan sesama atau pasangannya. Ketidaksabaran memunculkan emosi marah dan frustasi. Itu tentu tidak menyenangkan bagi orang di sekitarnya atau pasangan hidupnya. Hidup orang yang tidak sabar dipenuhi oleh kemarahan terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, termasuk terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan terhadap pasangannya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Pengkhotbah adalah Salomo di masa tuanya. Ia telah menjalani hidupnya yang panjang dengan berbagai pengalamannya.
Dari pengalamannya yang panjang itulah, ia menuliskan Amsal kebajikan, dan ia menyimpulkan bahwa kesabaran membuat orang terhindar dari berbagai kesalahan besar, seperti yang sudah dipaparkan di atas tadi. Itulah juga sebabnya kesabaran ditekankan sebagai sifat yang luhur dari orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu bahwa salah satu buah roh adalah kesabaran. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita mau beruntung dalam hidup kita dan dianggap sebagai orang yang disayang Tuhan, perbesarlah kesabaran dalam dirimu sebagai bagian dari karaktermu yang menonjol. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kiranya Roh Kudus terus mengajar kami untuk bersabar, sehingga kami terhindar dari berbagai kesalahan besar yang merugikan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin.